Audio Jungle. Halo teman-teman, kembali lagi Mimin coba bawakan komik baru yang memang tergolong baru. Jumlah chapternya masih sedikit, yaitu 9 chapter. Sekalian Mimin cek ombak dan semoga belum ada yang bawain cerita ini. Konon katanya cerita ini diangkat dari sebuah game yang bernama RF Online. Untuk sinopsis, teman-teman bisa baca sendiri di deskripsi. Daripada penasaran, kita langsung masuk ke ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan sebuah seruan bahwa ini semua demi kekaisaran, untuk menyingkirkan musuh yang mengancam kaisar dan warga kekaisaran. Tidak ada alasan lain atas keberadaan Imperial Guard, hingga seorang pria dengan perlengkapan lengkap berdiri seorang diri untuk menghadapi musuh, hingga pria tersebut berhasil menjatuhkan semua musuhnya. Menurutnya, bumi di masa depan di mana teknologi berkembang pesat. Namun ini bukan berarti harapan bagi umat manusia. Dikarenakan perang tak berakhir yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya, bumi terus saja dihancurkan dan umat manusia terus meluas menuju planet lain. Pada akhirnya kehidupan di bumi berakhir dikarenakan invasi oleh spesies alien yang tak dikenal. Namun umat manusia yang selamat berkeliaran di luar angkasa dan berakhir menemukan planet yang mirip dengan bumi. Setelah perjalanan yang jauh, umat manusia memutuskan untuk menyebut planet ini dengan nama Novus, yang berarti rumah yang baru. Mereka mengirimkan koordinat tempat ini ke sepenjuru luar angkasa. Dengan ini, semua manusia yang tersebar di sepenjuru luar angkasa mulai berkumpul di Novus, Federasi Bellato, di mana banyak spesies alien bercampur bersama para penduduk bumi. Kekaisaran Akretian yang memiliki pasukan prajurit kuat dengan fisik yang dibentuk oleh mesin. Aliansi Holy Corit dengan Fresh yang memiliki force, energi, serta kekuatan mental. Namun ada batasan sumber daya bahkan di Novus. Sebagai hasilnya, sekali lagi umat manusia bersiap untuk berperang untuk memonopolis sumber daya. Kemudian di Kekaisaran Akretian, Laboratorium Permesinan Akretia, seorang pria mengatakan kepada pemuda di sampingnya bahwa selanjutnya adalah dia. Pemuda ini sedang tidak beruntung. Dia akan jadi subjek banyak pertandingan. Ini di mana pemuda ini harus menunjukkan kepada Yang Mulia kemampuan apa yang dimilikinya. Pria ini meminta pemuda ini untuk tidak lupa kalau ini adalah hari yang sangat penting bagi mereka para trainer. Dan diketahui bahwa pria ini adalah komandan Imperial Guard Akretian, yaitu Hamilas Custoria. Dan pemuda ini adalah trainer Imperial Guard Akretian yang bernama Luka. Luka pun menyebut bahwa mereka akan lihat siapa yang tidak beruntung. Hamilas pun menyebut bahwa sebaiknya Luka memenuhi ekspektasinya. Luka pun menekankan bahwa dirinya akan memenuhinya. Kemudian Luka pun kini menggunakan perlengkapannya. Dalam pikiran Luka, setidaknya dirinya harus bisa menghindari dan menangkis peluru. Itu skill yang dibutuhkan untuk menjadi bagian resmi dari Imperial Guard. Menurut Luka, dirinya sudah menyelesaikan semua latihan simulasi dalam situasi yang paling ekstrim. Dirinya calon prajurit Imperial Guard dengan kesadaran spasial yang ditingkatkan berkat prosedur penguatan indera dan persepsi. Dan lawan Luka saat ini adalah 5 tahanan mati dengan perlengkapan cybernetik murahan. Seharusnya itu hanya membutuhkan 10 detik untuk merobohkan mereka semua. Dengan cepat Luka maju, dan ayunan pertama sangat cepat hingga lawannya tidak bisa bereaksi. Dan ketika lawannya sadar kepalanya sudah melayang, gerakan ini pun mengagetkan lawannya dan seketika mengepung Luka.
Menurut Luka, ini adalah kesempatan baginya untuk membuat kesan pertama yang baik kepada Kaisar. Dirinya harus melakukan sesuatu yang menonjol. Luka pun bertanya-tanya bisakah dirinya melakukannya. Luka belum pernah melakukannya sebelumnya, tapi Luka harus membuat hal itu terjadi di sini. Dirinya harus meningkatkan inderanya sampai titik maksimal. Di saat peluru lawan mulai dilepaskan, Luka mampu bereaksi dan menghindari jalur peluru yang mengarah kepadanya dengan gerakan yang sangat efisien. Hamilas yang melihat hal ini pun tersenyum puas, hingga pada akhirnya Luka berdiri tanpa luka gores sedikit pun, dan lawannya telah dikalahkan. Luka pun dengan napas terengah-engah menyebut dirinya berhasil, dirinya melampaui batasannya. Seharusnya itu meningkatkan nilainya. Saat kembali, Hamilas mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Luka akan menggunakan ballistic trajectory control. Seharusnya itu belum ada di kurikulum. Luka pun menyebut bahwa dirinya hanya meniru orang yang masuk sebelumnya. Hamilas pun menyebut bahwa orang itu dari keluarga terkenal. Dia sudah diajarkan kurikulumnya dari awal. Dia orang yang berbeda dari Luka, yang berasal dari panti asuhan. Hamilas juga mengatakan bahwa dirinya menyukai Luka, dan dirinya akan memberikan hadiah. Luka pun penasaran hadiah apa yang dimaksud oleh Hamilas. Namun secara tiba-tiba Hamilas membuka mata Luka dan mengambilnya. Hal ini pun membuat orang-orang di sekitar pun kaget. Hamilas pun kembali tersenyum. Luka sama sekali tidak bergeming. Luka pasti mendapatkan nilai bagus dalam latihan toleransinya. Hamilas pun kembali mengatakan bahwa dirinya menyukai Luka. Luka pun berterima kasih atas pujian ini. Kemudian Hamilas mengatakan bahwa itu mata yang memang akan dirinya ambil. Dirinya mau meminta mata yang memiliki fitur untuk memprediksi lintasan. Kemudian berpindah di ruangan lain. Seseorang yang menyebut dirinya nomor 12 yang bernama Eli mengatakan bahwa dirinya ingin berbicara dengan nomor 32 yang bernama Luka. Luka pun seketika menatap Eli dengan bingung. Eli pun meminta maaf apakah itu terlalu mendadak. Luka pun meminta Eli untuk masuk. Eli pun seketika mengatakan bahwa Luka sangat bagus di dalam sana tadi. Dirinya terkesan. Luka pun menyebut bahwa Eli di tempat yang salah jika Eli mau bertukar pujian. Eli sendiri menyebut bahwa sepertinya akan sulit untuk menjadi teman Luka. Menurut Luka, hanya dengan auranya, Luka tahu kalau dia adalah anak dari keluarga bangsawan terkenal Katrika. Secara logis, tidak ada gunanya bagi Luka untuk bersikap agresif kepada orang dari keluarga bangsawan. Luka rasa Eli bisa menganggapnya rasa iri. Tapi anggap saja saat ini dirinya lelah. Kemudian Eli pun menunjukkan sesuatu di tangannya, dan Eli datang ke sini untuk memberikan ini kepada Luka. Ini akan mengurangi sensitivitas Luka, jadi Luka bisa istirahat dengan lebih baik. Namun nyatanya Luka sendiri menyebut bahwa dirinya tidak membutuhkannya. Eli pun menyebut bahwa Luka tidak akan bisa berlatih baik besok jika istirahat Luka terganggu. Seharusnya Luka sadar kalau kekuatan mental tidak bisa membawa Luka melalui semua hal. Hingga pada akhirnya, Luka menerima hal ini dan memakannya. Ini berbeda dari barang murahan yang dibuat di jalanan. Lalu Luka pun menyebut bahwa Eli juga cukup hebat. Dirinya hanya meniru Eli. Eli pun menyebut bahwa dirinya punya mata mekanik untuk bertaruh. Jadi tidak sulit untuk memperkirakan lintasan. Tindakan Luka jauh lebih mengesankan karena Luka hanya menggunakan instingnya. Sepertinya komandan juga memperhatikan Luka sebagai irregular. Eli rasa itu alasannya Hamilas menghadiahkan Luka mata mekanikal secara pribadi. Luka pun mengatakan bahwa dirinya hanya berusaha keras dalam latihan. Mau bagaimanapun, bangsawan itu hebat sementara kelas rendahan tidaklah berdaya. Dirinya tidak bisa melepaskan kesempatan langka ini sebagai warga kelas rendah. Mendengar hal ini, Eli pun memikirkan kata bahwa bangsawan itu hebat. Luka mungkin sudah lulus proses seleksi, tapi apakah Luka tahu ada orang yang gagal dalam hal itu? Eli tebak ada orang yang membayar untuk memanipulasi hasilnya. Luka pun bertanya apakah memang bisa seperti itu. Eli pun menyebut bahwa sekarang tidak ada buktinya, tapi Eli sangat yakin. Orang seperti Luka yang tidak memiliki dukungan tidak pernah gagal dalam proses kultivasi Advanced Soldier. Karena itu berarti mereka berhasil mencapai titik ini hanya dengan skill mereka.
Dalam pikiran Luka, dirinya tidak mengira akan mendengar seorang bangsawan memberitahu dirinya kalau tidak semua bangsawan itu hebat. Dirinya tidak pernah mengiranya. Luka pun bertanya-tanya apa yang mau Ilai katakan kepadanya. Lalu Ilai pun mengulurkan tangannya dan menyebut bahwa dirinya rasa orang seperti Luka adalah orang yang akan berhasil. Dirinya akan menyemangati Luka. Luka pun segera memegang tangan Ilai dan menyebut bahwa dirinya akan berusaha. Ini semua demi kekaisaran. Kemudian saat ini Luka dan Ilai berada di ruang latihan tembak. Dan saat ini mata Luka sudah terpasang dengan mata baru. Ilai yang ikut latihan bersama Luka pun menyebut bahwa Luka berhasil menembak kepala semua target. Sepertinya murid hebat seperti Luka sangatlah kuat. Ilai pun bertanya apakah Luka sudah terbiasa dengan mata barunya. Bukankah tidak adil bahwa Luka bisa menembak sejago itu di saat spesialisasi Luka adalah pertempuran jarak dekat? Luka pun menyebut bahwa wajar jika anggota Imperial Guard bisa menggunakan segala macam senjata, dan juga dirinya tidak mau mendengarkan ocehan orang yang berhasil menembakkan dari lubang yang sama. Ilai pun tertawa mendengarnya dan menyebut bahwa dirinya kebetulan ahli menggunakan senjata. Luka pun menyebut jika Ilai terus santai begitu, bisa-bisa dirinya akan melampaui Ilai. Ilai pun mempersilahkan Luka, karena dirinya sudah bilang sebelumnya bahwa dirinya akan mendukung Luka. Kekaisaran membutuhkan orang seperti Luka. Menurut Ilai, nilai bakat dan kemampuan sedang terkotori di kekaisaran ini. Selama seseorang punya status dan kekuasaan, bahkan orang-orang bodoh pun bisa menjadi berbakat. Tapi kalau orang-orang memiliki bakat natural seperti Luka terus bermunculan, maka bukankah masyarakat bisa mulai paham perbedaannya? Lalu Luka pun menegur Ilai dan sepertinya Ilai sedang mengkritik sistem kekaisaran. Jika dirinya melaporkan ucapan Ilai ke markas besar, maka Ilai tidak akan bisa lepas dari hukuman. Meski Ilai berasal dari keluarga Katrika, Ilai pun hanya tersenyum mendengar hal ini. Ilai yakin Luka tidak akan memberitahu dirinya. Seandainya Luka benar-benar akan melaporkan dirinya, Ilai tahu bahwa Luka itu sebenarnya orang yang baik. Ilai juga berterima kasih karena sudah mengkhawatirkan dirinya. Luka yang mendengar hal ini pun seketika kesal dan ini sangat menyebalkan menurutnya. Kemudian pada latihan tahun kedua bagian ketiga, Hamilas pun menyebut bahwa Luka dan Ilai akan bertindak sebagai pemimpin peleton di latihan kali ini. Jika mereka tidak sudi, cepat berdiri dan pergi dari sini. Jika tidak ada, maka dirinya akan melanjutkan materinya. Hamilas pun menjelaskan di ngarai ini ada markas Korite yang ditempatkan secara ilegal di wilayah mereka. Latihan ini untuk menguji kemampuan mereka secara langsung. Dan Hamilas menekankan untuk tidak sisakan tawanan satu orang pun. Bunuh mereka semua. Lalu mereka pun kini bersiap dan Ilai menyebut bahwa ini adalah misi pertama mereka. Luka pun bertanya apakah Ilai mulai takut. Ilai sudah pernah membunuh orang saat latihan sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya mereka melawan pasukan luar. Ilai menyebut bahwa Federasi Bellato, Aliansi Holy Korit, dan bahkan Kekaisaran Akretian memiliki nenek moyang dari planet bumi. Luka pun memperingatkan Ilai agar pikirannya tidak dikabutkan oleh emosi, karena penjaga senior tidak akan membantu mereka. Dan itu adalah Legion Jirah Mekanikal. Luka yakin para senior di sini untuk mengawasi mereka. Dirinya juga berpikir bahwa para senior akan membunuh mereka seandainya mereka mencoba membawa tawanan. Luka juga setuju bahwa orang-orang bodoh tidak layak berada di Imperial Guard. Di planet Novus, pasukan lain cuma serangga bagi kekaisaran. Mereka sudah mengetahuinya. Semua orang di sana menggunakan dan memanfaatkan kekaisaran. Ilai pun mengetahui hal itu, karena itulah yang mereka pelajari. Lalu penyerangan pun dimulai, hingga pembantaian terjadi di mana-mana. Luka menilai sepertinya penduduk Korite di sini tidak bersenjata. Latihan ini pasti akan selesai dengan aman. Hingga Luka dihadapkan dengan seorang anak kecil yang sedang menangis. Anak itu terus memanggil nama ibunya. Luka pun seketika menatap anak kecil ini dan saking takutnya anak ini tidak bisa bergerak sama sekali. Luka pun menyebut bahwa ini adalah warga sipil yang tidak bisa melawan seandainya dirinya punya senjata. Melihat anak ini, hati kecil Luka pun tersentuh.
Namun Luka teringat dengan perintah Hamilas untuk tidak membawa tawanan serta membunuh mereka semua. Hingga pada akhirnya Luka menguatkan hatinya dan menekankan dirinya untuk tidak ragu. Mereka hanyalah serangga yang terus menggerogoti pasukan kekaisaran. Namun nyatanya serangan ini meleset. Luka pun berbisik dan meminta anak itu untuk pura-pura mati, dan dia mungkin bisa selamat nanti. Menurut Luka, harusnya dirinya tidak melakukan ini. Seandainya markas besar sampai tahu, bisa-bisa dirinya dieksekusi. Luka pun seketika ragu-ragu dan bertanya apakah dirinya harus kembali untuk membunuhnya. Dan di saat itu, tiba-tiba, seseorang menembak anak itu. Dan ini mengagetkan Luka. Luka pun segera memperhatikan jalur lintasan peluru. Dan seseorang saat ini berada di atas menara, dan ternyata itu adalah Eli. Luka pun bertanya-tanya sejak kapan Eli ada di sana. Apakah Eli melihat segalanya? Namun Luka yakin Eli tidak akan melaporkan keraguan-raguannya. Namun hati kecil Luka ragu akan hal ini. Dengan ini, dirinya harus terus mengawasi Eli. Namun tiba-tiba serangan datang dan mengenai Eli. Luka pun seketika mengkhawatirkan Eli. Dan nyatanya seorang pria tua yang melakukan hal itu. Pria itu pun mengatakan bahwa para Akretian akan pergi ke neraka. Luka pun seketika memperhatikan pria ini dan bertanya-tanya apakah dia penyebab ledakan barusan. Jika dia bisa menyebabkan ledakan tanpa senjata, berarti dia punya kemampuan khusus. Dan saat ini rekan Luka bersiap dari belakang untuk memberikan serangan kejutan. Namun saat dia ingin menyerang, pria tua ini menyadarinya dan melepaskan serangannya hingga meledakkan orang tersebut. Luka pun sadar bahwa ini adalah Force. Luka tidak menyangka ada pengguna Force di sini. Pria itu menyebut bahwa ini bukan sebuah markas, tapi hanya pemukiman biasa. Orang-orang yang mereka bunuh hanya mencoba untuk bertahan hidup. Luka pun bertanya-tanya apakah Kapten tahu soal ini. Jika dia memberikan informasi ini dari awal, Eli harusnya bisa selamat. Di sisi lain, Eli yang terluka parah pun menyebut bahwa dirinya lengah. Ini kesalahannya. Luka pun meminta Eli untuk beristirahat dan sisanya dirinya akan mengurusnya. Luka pun merasa keraguannya menyebabkan masalah ini. Luka juga menyebut bahwa dirinya harus mempelajari cara menangani pengguna Force. Dirinya akan melakukan segalanya untuk menebus dosanya. Lalu Luka pun memberikan perintah kepada anggotanya untuk menyebar dan rebut markas ini. Sedangkan pria ini biar dirinya yang mengurusnya. Segera mereka pun menyebar dan membiarkan Luka melawannya. Pria itu pun bertanya kemanakah mereka pergi. Luka sendiri menilai bahwa sepertinya pria ini bertindak sebagai umpan agar rekan-rekannya bisa kabur. Menurut Luka, agar Force bisa dikeluarkan, penggunanya harus melakukan tindakan persiapan. Untuk kasus ini, persiapan itu adalah gestur tangannya. Selama dirinya bisa melihat gangguan di ruang, dirinya bisa melihat ledakannya. Pria ini pun kaget melihat Luka bisa menghindari setiap ledakannya. Sedangkan Luka sendiri sebenarnya ingin mengalahkannya secara perlahan, tapi sekarang tidak ada pilihan lain. Meski tubuhnya akan rusak duluan jika dirinya terus bermanuver cepat begini. Luka harus menyerangnya sekarang juga, dan dirinya harus bisa bergerak lebih cepat lagi. Hingga pada akhirnya, Luka bisa melewati ledakan tersebut dan mendekati pria itu. Dan dengan cepat, Luka mengarahkan senjatanya ke depan. Dengan ini, Luka yakin serangannya akan mengenainya. Namun dalam jarak sedekat ini, pria ini mengarahkan tangannya ke muka Luka hingga menghancurkan pelindung muka Luka. Luka pun merasa bahwa ini adalah kematiannya. Namun tiba-tiba pria tua itu menghentikan serangannya. Dan pria itu mengatakan bahwa Luka ternyata hanya seorang anak kecil. Luka sendiri pun tidak bisa menghentikan serangannya. Dan pedangnya pun sudah menusuk tubuh pria itu. Hingga pada akhirnya duel ini dimenangkan oleh Luka. Luka sendiri menilai jika dia melanjutkan serangannya tadi, Luka yakin dirinya pasti sudah mati sekarang. Korite terbentuk dari para fanatik yang sudah bukan lagi manusia. Jadi mengapa dia gagal membunuh dirinya barusan? Namun kembali Luka teringat kata-kata saat pelatihan, di mana mereka diminta untuk maju dan jangan biarkan emosinya mengaburkan keputusannya. Ini semua demi kekaisaran, membunuh semua yang mengancam nyawa kaisar dan masyarakat kaisar. Sudah menjadi tugas semua Imperial Guard dan Captor.
berakhir.